Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Banten TV? Senang sekali saya Tisa Neviarmida dapat kembali menyapa Anda dalam program podcast Banten TV bersama DPRD Provinsi Banten. Pemirsa, musim kemarau tahun ini kembali membawa tantangan bagi sektor pertanian di Provinsi Banten. Di sejumlah wilayah, lahan persawahan mengalami kekeringan akibat berkurangnya pasokan air sehingga mengancam produktivitas pertanian dan berdampak pada kesejahteraan para petani. Kondisi ini tentu menjadi perhatian bersama, mengingat sektor pertanian memiliki peran penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Lantas bagaimana kondisi terkini kekeringan sawah di Banten? Apa saja langkah yang telah dan akan dilakukan oleh pemerintah bersama DPRD untuk membantu para petani? Serta strategi apa yang perlu dipersiapkan agar persoalan ini tidak terus berulang di setiap musim kemarau? Untuk membahas hal tersebut telah hadir bersama kami narasumber kali ini, yaitu Ketua Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Kiai Haji Iip Makmur dari fraksi PKS. Untuk itu kita sapa dulu narasumber kita kali ini, pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Iip. Apa kabarnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iip, sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah Berkah doa sehat ya. Masyarakat Banten. Oke, baik. Berkat doa masyarakat Banten, alhamdulillah sehat. Nah, Pak, boleh sebelum kita berbincang mengenai perbincangan kita kali ini, boleh tanya-tanya nih, lagi sibuk apa nih Pak? Hari ini kita di Komisi 2 sedang mengusulkan raperda ya. Insya Allah hari ini juga kita akan ada rapat paripurna terkait dengan usulan Komisi 2 terkait dengan perlindungan pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah. Okay. Ya, harapannya mudah-mudahan dengan raperda ini punya payung hukum pemberdayaan UMKM lah ini. Iya, amin. Semoga akan berdampak positif bagi masyarakat Banten, khususnya ya. perekonomian Banten. Terima kasih telah menyempatkan waktu bersama kami untuk bincang-bincang bersama kami. Nah, langsung saja nih Pak ke kita membahas topik kita nih Pak. Nah, kalau di sejumlah wilayah Banten ini kan sedang mengalami kekeringan, Pak. Nah, kalau dari Bapak sendiri melihatnya kondisi tersebut bagaimana? Pertama, bahwa musim ini dipergulirkan oleh Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, gitu ya. Jadi setiap tahun bahwa kemarau ini ya pasti ada gitu ya, karena memang ini perguliran alam ya, artinya siklus alam yang memang senantiasa bergulir setiap tahun begini. Tentunya yang paling harus disiapkan adalah kesiapan kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah yang diberikan kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, maka kita harus siap dengan itu. Apalagi kalau kita melihat prediksi BMKG ya, bahwa kemarau 2026 ini diprediksi lebih lama. Itu namanya prediksi ya. Tapi kita tetap berharap dan berdoa mudah-mudahan tidak terjadi El Nino ini ya. Walaupun dalam prediksi ini bisa sampai awal 2027. Maka kami dari Komisi 2 tentunya meminta ya dalam hal ini kepada stakeholder, dinas-dinas atau OPD teknis melakukan hal-hal yang memang harus segera dilakukan. Oke. Ya. Tadi disampaikan bahwa betul adanya di beberapa daerah sudah ada yang mengalami kekeringan. Bahkan mungkin saja gagal panen ya. Penyebabnya tadi yang pertama adalah situasi alam, kekeringan. Atau mungkin yang kedua, mungkin dari sisi pola tanam. Artinya masa tanamnya lebih cepat. Ya karena memang petani kadang-kadang juga tidak menghitung atau mengkalkulasi musim ya. Dan itu yang namanya dampak kekeringan ini sekali lagi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kita kadang-kadang hanya berpatokan pada prediksi. Namun prediksi ini kan tidak dijamin 100% gitu ya. Mungkin benarnya dan mungkin juga ada melesetnya. Jadi sekali lagi ada juga sebagian-sebagian lahan-lahan pertanian yang sudah mengalami kekeringan. Lalu pertanyaannya apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah mitigasi. Ya, artinya dinas terkait bukan hanya, saya melihatnya kekeringan ini bukan hanya dari sektor pertanian saja ya. Artinya bukan hanya pada saat panen saja, padi saja, banyak ke jagung ataupun ke palawija, yang lainnya juga ini sama berdampak. Bahkan mungkin pada
kekeringan lahan yang lain termasuk kehutanan. Dan ini berpotensi juga pada kebakaran hutan gitu ya. Iya, betul. Artinya ini kita melihatnya secara umum bahwa dampak daripada kekeringan ini bukan hanya pada sektor pangan saja, bukan hanya sektor pertanian padi saja, akan tetapi juga pada sektor lain, termasuk tadi pemenuhan kebutuhan air bersih. Ya. Mungkin di sebagian tempat, kemarin saya juga, walaupun bukan ke komisi, saya turun di lapangan, ada beberapa daerah yang sudah menyatakan, Pak, kami sudah mulai langka, air sudah langka. Jadi yang pertama, sekali lagi untuk lahan pertanian, dinas terkait saya berharap melakukan mitigasi, ya segera. Kemudian juga dari mitigasi itu kita kan dapat data, gitu ya. Data daerah mana saja, wilayah mana saja yang terdampak dengan kekeringan. Jangan sampai setelah terjadi musibah, bencana, baru kita lakukan pendataan. Jadi data dari awal, supaya kita tahu gitu ya, apa yang harus kita persiapkan. Itu sih langkah yang pertama. Langkah keduanya tentu melakukan strategi lain yang bisa dilakukan. Salah satunya sekarang ini kan ada irigasi perpompaan. Ya artinya ada pompa yang skalanya cukup besar. Kalau yang memungkinkan ada sumber air. Yang pemakan sungai ada di bawah, sementara irigasinya ada di atas. Mungkin di situ bisa oleh irigasi perpompaan, melakukan pompa, ditarik ke atas, kemudian untuk mengairi sawah. Sementara untuk wilayah-wilayah yang memungkinkan untuk dilakukan sumur pantek, membuat sumur pantek untuk mengairi sawah. Kemudian juga untuk wilayah-wilayah yang terdampak kekeringan di sektor lain, contoh tadi sulitnya air bersih, maka pemerintah harus siap-siap dengan mobilisasi ya, artinya menyiapkan tangki-tangki air yang memang bisa diakses oleh publik. Terbayanglah kalau memang suatu daerah sekali lagi memakan perusahaan daerah air minumnya mengalami defisit, kekurangan air, kemudian di situ terdampak kekeringan, maka akan banyak kemudaratan yang timbul. Begitu. Baik Pak. Kalau kita lihat ini kan Provinsi Banten ini bisa jadi dikatakan trending nasional nih Pak, sedang mengalami kekeringan. Iya. Nah sejauh ini wilayah mana saja Pak yang mengalami kekeringan ekstrim Pak? Saat ini belum ada memang yang menyampaikan keluhan dari masyarakat ke Komisi 2. Tapi kita pernah mendapatkan informasi dari dinas terkait, khususnya dinas pertanian ini cukup menyebar ya. Cukup tersebar ribuan hektar yang terdampak. Ini utamanya ya wilayah-wilayah ya yang jadi sentra ya, sentra pertanian. Termasuk mungkin diantaranya Kabupaten Serang ya. Ya ini hampir merata lah di seluruh Banten. Jadi bukan hanya di satu kabupaten kota, hampir merata, baik itu Lebak, Pandeglang, ya hampir merata karena memang debit airnya yang cukup drastis dengan kekeringan ini. Kita berharap sekali lagi mudah-mudahan Allah segera menurunkan hujan ya. Artinya apa yang diprediksi akan terjadi El Nino, kemarau panjang ini tidak terjadi. Mudah-mudahan begitulah. Oke, baik. Nah Pak, kalau dari penyebab utama kekeringan ini apa saja Pak? Apakah disebabkan oleh musim kemarau panjang atau ada penyebab lain seperti perubahan iklim, kemudian persoalan irigasi dan sebagainya Pak? Kalau dari sisi iklim, ini sekali lagi saya kembalikan di awal bahwa ini adalah fitrahnya begitu gitu ya. Siklus alam memang harus ada di kita karena memang ada di daerah Khatulistiwa, ada musim penghujan, ada musim kemarau. Itu tidak bisa dinafikan gitu ya. Nah, yang jadi sorotan saat ini mungkin bukan dari sisi iklimnya, bukan dari sisi musim kemarau dan hujannya. Salah satunya yang jadi pemikiran kita adalah dari sisi debit airnya. Mungkin saja air ini cepat menyusut, salah satunya adalah dampak daripada mata air yang kurang terawat, gitu ya. Artinya ada hutan dan lain-lain, terjadi pembalakan liar. Nah, ini juga harus diteliti gitu ya. Dipantau di lapangan seperti apa sesungguhnya kejadiannya. Kemudian juga ada perubahan iklim. Ya, artinya perubahan iklim ini sekali lagi dengan fenomena alam tentunya. Karena memang perubahan iklim bukan hanya di Indonesia. Ini ya sudah mendunia ya.
Artinya ada beberapa sektor, ada beberapa faktor. Tapi untuk masalah kekeringan ini sekali lagi bahwa ini adalah siklus alam yang memang ada musim penghujan, ada musim kemarau. Namun dari sisi sekali lagi sumber air kenapa cepat defisit? Ini yang pertama tadi mungkin perlu diteliti bagaimana pemeliharaan sumber air, dalam hal ini mata air. Kemudian dari sisi irigasi, saya pikir memang dengan keterbatasan ya kita di Provinsi Banten, irigasi sudah banyak yang tertangani, gitu. Apalagi dibantu oleh APBN ya, dibantu oleh APBN. Namun irigasi, kalaupun hanya ada irigasinya tetapi nggak ada sumber airnya kan, tetap hanya tembok saja yang ada, begitu deh. Artinya harus berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk mencari tahu penyebabnya ya Pak ya. Nah intinya kalau penyebabnya tadi sudah saya sampaikan, cuma memang solusi ya. Kita perlu diskusi nih dengan stakeholder yang ada, bagaimana solusinya? Solusi untuk menangani kekeringan, khususnya dari dampaknya ya, dampak dari kekeringan ini. Termasuk mungkin tadi apa yang disampaikan di awal, bisa saja banyak petani yang gagal panen gitu. Nah ini juga harus dicari solusi. Jangan sampai apa yang kita sampaikan tadi bahwa ada pengurangan produktivitas, pengurangan penghasilan ekonomi masalah petani. Ini harus kita perhatikan juga. Oke, baik Pak. Nah, ini Bapak tadi bicara tentang pengurangan penghasilan petani ini, Pak. Nah, sejauh ini dampak kekeringan terhadap penghasilan petani ini bagaimana, Pak? Pastinya sangat berdampak ya. Pastinya sangat berdampak, apalagi yang gagal panen pusok gitu ya. Yang gagal panen akibat kekeringan. Walaupun saya yakin pemerintah sudah melakukan persiapan dengan skema asuransi pertanian ya, asuransi pertanian. Mudah-mudahan ini tidak terkendala gitu. Harapan saya Dinas Teknis, dalam hal ini Dinas Pertanian, segera memastikan bahwa asuransi pertanian ini tidak ada kendala gitu, khususnya untuk pusok ya, karena memang dampak daripada kekeringan ini sudah pasti tidak bisa dinafikan, tidak bisa kita tolak lagi. Pasti akan ada yang gagal panen, pasti ada yang pusok gitu. Nah, solusinya dari pusok ini tidak mungkin kita menghidupkan padi kembali gitu ya. Nah, maka pemerintah melakukan skema yaitu asuransi pertanian. Nah, mudah-mudahan sekali lagi dinas terkait, dalam hal ini Dinas Teknis, segera memastikan bahwa petani ini yang sudah masuk dalam program asuransi pertanian. Gitu. Berarti asuransi pertanian ini merupakan langkah jangka pendek ya Pak untuk petani. Nah, solusi daripada pusok itu. Boleh dijelaskan tentang asuransi pertanian itu seperti apa Pak? Secara teknis ada di Dinas Pertanian. Kalau itu khawatirnya saya salah menjelaskan nanti. Oh iya, baik. Nah, kemudian Pak, kalau peran dari DPRD Provinsi Banten ini sendiri dalam mendorong perbaikan irigasi ini seperti apa Pak? Pertama bahwa DPRD mempunyai kewenangan, salah satunya hak budget ya. Bagaimana kita menganggarkan APBD agar berpihak pada sektor pertanian. Nah, sementara eksekusinya kan ada di dinas terkait ya, ada dalam dinas teknis gitu. Jadi peran DPRD dalam hal ini Komisi 2 mendorong pemerintah provinsi agar sekali lagi di samping mendata daerah mana saja sih yang butuh irigasi. Ya, yang kedua adalah mendorong agar anggaran berpihak pada petani ya. Baik dari sisi infrastruktur, sarana maupun prasarana. Ya, artinya di bidang lain kita mendorong bagaimana, salah satu contoh bahkan mendorong agar sekarang ini mekanisasi pertanian tuh masuk ya ke masyarakat petani. Ya, alat-alat mesin-mesin pertanian lah kayak hand traktor, kultivator, power thresher dan lain-lain gitu ya. Namun di sisi itu juga kita meminta kepada pemerintah berdasarkan kewenangannya gitu agar Pemprov Banten dalam hal ini segera di samping mendata mana saja irigasi yang memang harus dibangun, ada juga irigasi yang perlu direhabilitasi. Ya, itu senantiasa didorong oleh DPRD, dalam hal ini oleh Komisi 2 ya. Karena ada juga irigasi yang memang masih normal, masih berjalan dengan baik, ada juga irigasi yang memang harus segera direhabilitasi, ada juga mungkin pembangunan irigasi baru dalam rangka percetakan sawah baru. Nah, potensi-potensi ini saya berpikir bahwa ini harus dimulai dari data. Ya, harus mulai dari data, bukan dari asumsi ya. Datanya ini mengenai irigasi kalau dibangun ini ada berapa ribu hektar sawah yang akan dibangun, yang akan tercetak baru. Kemudian kalau irigasi ini direhabilitasi, sawah yang akan terairi berapa? Berawal dari data, begitu. Berarti awal mulanya dari data supaya tepat sasaran. Tepat sasaran. Ya, betul. Kemudian kalau dari anggaran terkait penanganan kekeringan dan penguatan sektor pertanian di Banten ini, apakah sudah memadai, Pak?
Saya merasa belum ya. Oke. Artinya masih jauh dari harapan. Harapan kita ya memang sekali lagi kesejahteraan petani harus ditopang dengan nilai APBD juga yang cukup signifikan. Tapi hari ini saya merasakan bahwa kebutuhan budget untuk sektor pertanian menurut saya masih kurang. Nah, mungkin ya, karena memang kekuatan fiskal kita juga gitu ya. Artinya kita tidak menyalahkan siapapun. Artinya karena kekuatan APBD Banten itu sendiri, di mana Banten banyak prioritas, salah satunya infrastruktur yang harus diprioritaskan, kemudian juga pendidikan, kesehatan, sementara pertanian menjadi urusan pilihan yang tentunya sekali lagi dengan keuangan yang ya belum maksimal, maka tentu saja kebutuhan terhadap pertanian juga belum maksimal. Oke, berarti kendala utamanya itu ada di APBD yang kurang memenuhi ya Pak ya? Sementara ini sekali lagi bahwa kekuatan fiskal APBD Banten ya belum maksimal ya. Artinya perlu memaksimalkan lagi dari sektor-sektor lain. Nah tentunya dalam hal ini perlu perbincangan lain terkait dengan pendapatan asli daerah. Oke, baik Pak. Kalau dari sinergi antara DPRD, pemerintah Provinsi Banten, pemerintah Kabupaten Kota, dan pemerintah pusat nih Pak, bagaimana dalam mengatasi persoalan kekeringan ini Pak? Saya pikir ini sudah berjalan baik ya. Artinya dari sisi kabupaten kota juga melaporkan kepada Pemprov Banten. Kita juga bersinergi ya legislatif dengan legislatif yang ada di pusat ya DPR RI yang ada di Komisi 4 kalau tidak salah. Kita juga menyampaikan bahwa kondisinya seperti ini. Dan saya yakin mereka juga berpikir dan berjuang keras agar konstituennya yang ada di Banten ini yang terdampak kekeringan mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Sinerginya baik, alhamdulillah. Oke, berarti harus berpegang tangan satu sama lain, bismillah. harus Karena kolaborasi masalah, ya Pak ya. Artinya masalah bukan hanya masalah kekeringan gitu ya, bahwa kita punya masalah banyak di Banten ini, banyak masalah tidak mungkin diselesaikan oleh seseorang. Ya, artinya perlu kolaborasi, perlu banyak tangan, perlu banyak pemikiran, perlu banyak kepala. Ayo bareng-bareng menyelesaikan permasalahan yang timbul di Banten. Sekali lagi masalah kita banyak dan harus diselesaikan bersama. Oke, kalau dari kekeringan di Provinsi Banten ini kan sering terjadi berulang ya Pak ya, tiap tahun selalu saja kekeringan gitu. Nah, kalau dari DPRD Provinsi Banten ini bagaimana penanganan jangka pendek Pak agar tidak terulang? Sekali lagi ini adalah kondisi alam ya, kondisi alam yang memang kita hanya punya prediksi, hanya punya perakiraan gitu ya. Lalu bagaimana agar memang ini antisipasi? Ya tentunya yang paling utama bagaimana pemerintah meyakinkan masyarakat bahwa cadangan pangannya aman. Gitu. Maka kita punya cadangan pangan yang ada di Bulog ya. Dan itu ada di Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten. Yang terpenting sekali lagi yang pertama adalah Pemprov meyakinkan pada masyarakat bahwa cadangan pangan untuk masyarakat Banten aman. Yang pertama. Jangka pendek yang selanjutnya dari data yang ada, sekali lagi apa yang harus bisa kita lakukan macam-macam gitu ya. Mungkin saja ada wilayah yang dikasih pompa air, mungkin saja juga ada hujan buatan gitu kan. Mungkin saja juga ada yang dibikin irigasi. Itu jangka pendek ya. Nah, jangka panjangnya tentunya tadi dari data itu mana sumber-sumber mata air yang bisa dioptimalkan. Termasuk diantaranya pemeliharaan mata air yang mungkin sekali lagi sudah ada, mungkin saja kayunya kering dan lain sebagainya. Ini harus segera direhabilitasi agar memang sumber airnya normal, begitu. Oke Pak, kalau dari komitmen DPRD Provinsi Banten sendiri dalam mengawal kebijakan agar petani memiliki akses air yang baik saat produksi Pak, bagaimana? Sekali lagi bahwa DPRD ini ada di ranah kebijakan. Ya, ada di ranah kebijakan. Nah, kebijakan-kebijakan ini diimplementasikan oleh dinas teknis. Jadi kami mendorong dinas teknis agar sekali lagi mengoptimalkan sumber daya air yang ada di Provinsi Banten. Walaupun sekali lagi bahwa sumber daya air ini kadang kan tidak bisa dimaksimalkan oleh tangan manusia. Karena ini kembali kepada kehendak Tuhan Yang Maha Kuasa. Kemarin saya lihat ada berita begitu rame yang ada di Waduk Karian gitu ya. Betul. Begitu penyusutan debit air yang cukup cukup signifikan drastis, gitu ya. Iya. Artinya sampai Desa rumah, Sukarame, masjid juga. Sukajaya. Nah, ini kan alam gitu ya.
ini alam, ini kehendak Allah Subhanahu wa taala yang memang sekali lagi kita tidak bisa masuk di dalamnya. Ya, kita hanya berikhtiar. Nah, dinas teknis berikhtiar mencari sumber daya air yang maksimal, memelihara mata air secara maksimal agar sekali lagi petani-petani tidak sampai mengalami gagal panen. Oke, Pak. Itu ikhtiar saja gitu ya. Ikhtiar saja. Baik. Terakhir, Pak, pesan kepada para petani agar tetap semangat menghadapi kekeringan ini. Yang pertama, tetaplah optimis ya, bahwa semua sudah digariskan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di balik rencana ini pasti punya rencana yang lebih baik bagi kita. Jadi tetap semangat karena bertani adalah ibadah yang luar biasa, gitu ya. Kemudian yang kedua, selagi masih ada harapan, selagi masih memungkinkan, ayo bercocok tanam, tetap insyaallah masih banyak yang bisa kita lakukan. Artinya walaupun tidak ada hujan, mungkin tadi kita masih bisa berikhtiar dengan membuat sumber-sumber air yang lain, bisa sumur, bisa lain sebagainya. Intinya, mari kita tetap optimis, kita berikhtiar. Ketika sudah berikhtiar, kita serahkan semuanya pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, artinya tetap optimis kepada para petani di Provinsi Banten. Itu dia pemirsa bincang-bincang kali ini tentang gejala kekeringan di Provinsi Banten. Saya Tisa Nevi Armida dan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.